Di pinggiran kota kecil bernama Cikuray, seorang lelaki paruh-baya bernama Pak Darto menjalani hari-harinya dengan sederhana namun penuh semangat. Ia adalah penjual bakso keliling, dorongannya usang, catnya mengelupas. Tapi suara ting-ting-ting dari sendok logamnya yang mengetuk mangkuk menjadi musik akrab yang dinanti anak-anak kampung setiap sore. Pak Darto bukan penjual biasa. Ia dikenal karena ramuan kaldu turun-temurun yang diwarisi dari ayahnya. Dan konon katanya, satu sendok baksonya bisa mengusir lelah. Orang-orang menyukai sosoknya yang ramah, cerita-cerita jenakannya, dan sapaan lembut yang selalu diselingi tawa kecil khas orang yang sudah berdamai dengan hidup. Namun, musim kemarau tahun itu terasa berbeda. Matahari lebih garang, angin membawa bisik-bisik yang tak biasanya, dan beberapa warga bercerita tentang suara gamelan yang terdengar samar dari arah hutan sebelah utara, di mana tak seorang pun berani melintas sejak lama. Suatu sore, karena dorongannya rusak di bagian roda, Pak Darto memutuskan mengambil jalan tikus baru menuju kampung seberang, berharap bisa menjual lebih banyak sebelum matahari tenggelam. Jalan setapak itu jarang dilalui orang, tertutup ilalang tinggi dan diselingi pohon-pohon jati yang menua. Ia mengabaikan tanda-tanda aneh di sepanjang jalan. Burung-burung yang terbang menjauh tanpa sebab, angin yang membawa bau bunga yang asing, dan suara gamelan yang terdengar jelas meski tak ada tanda perayaan. Ah, paling ada yang nikahan, gumamnya sembari terus mendorong gerobak. Tapi jalan itu tidak membawanya ke kampung seberang. Langit menggelap terlalu cepat. Udara menjadi berat, seperti dipenuhi kabut tak kasat mata. Dan di ujung jalan setapak itu, ia melihat gerbang batu tua berdiri kokoh, separuh tertutup lumut, dengan tulisan aksara yang tak dikenalnya. Di balik gerbang itu, tampak sebuah kampung kecil, sunyi, namun indah, dengan rumah-rumah anyaman bambu yang bersinar samar seperti disiram cahaya bulan. Pohon-pohon di sekeliling tampak lebih tinggi dari biasa, dan suara gamelan kini terdengar jelas, berirama lembut, namun tak manusiawi. Pak Darto merasa ada sesuatu yang salah. Tapi bau harum bunga dan, anehnya, bau daging kuah bakso menyambutnya dari dalam kampung itu. Siapa ya yang masak? Gumamnya. Perutnya lapar, tapi ini bukan waktunya makan. Atau mungkin memang bukan waktu lagi. Pak Darto mendorong gerobaknya melewati gerbang batu itu. Langkahnya pelan, ragu-ragu, tapi dorongan rasa ingin tahu dan aroma bakso yang seolah memanggilnya membuatnya terus maju. Kampung itu tampak sunyi, namun tak terasa kosong. Rumah-rumah bambu berjajar rapi. Setiap dinding rumah seperti memantulkan cahaya keperakan yang tidak berasal dari matahari maupun lampu. Tidak ada listrik, tidak ada kabel, tapi semuanya tampak terang seperti diterangi cahaya bulan penuh. Padahal langit gelap, tanpa bulan dan tanpa bintang. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Sudah lama kami menanti Pak Darto. Pak Darto menghentikan langkah. Seorang perempuan muncul dari balik rumah, mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang terurai. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk nyata, dan matanya, hitam legam tanpa putih mata, menatap langsung ke dalam jiwanya. "Ibu siapa ya?" tanya Pak Darto gugup, sambil mencoba tersenyum. Perempuan itu tidak menjawab, hanya memandangnya lekat-lekat sebelum membungkuk sedikit, memberi hormat. "Kami sangat suka aroma kaldu Anda. Di sini, kami tak punya cita rasa seperti itu." Ia lalu melambai dan entah dari mana muncul beberapa orang lain. Mereka semua berpakaian tradisional, wajahnya putih pucat, senyumnya lebar, tapi tidak menampakkan gigi. Tenang saja. Di sini semua suka bakso," kata seorang pria tua yang entah kapan muncul di belakangnya. Pak Darto merinding. Ia memutar badan, berniat pergi, tapi jalan masuk telah menghilang. Gerbang batu sudah tak ada. Di belakangnya hanya hutan rimbun yang asing. "Loh, tadi jalannya lewat mana ya?" bisiknya panik. "Tenang saja Pak, Bapak tamu istimewa. Jangan buru-buru pulang," ujar si pria tua sambil tersenyum lebar. Pak Darto merasa tubuhnya berat, langkahnya goyah. Ia duduk di bangku bambu yang disodorkan seseorang. Beberapa dari mereka mulai membuka gerobaknya, mengambil mangkuk, menuang kuah, mencicipi daging tanpa izin. Namun yang membuat darahnya berdesir bukan itu. Mangkuk-mangkuk itu mengambang di udara. Baksonya melayang sendiri ke mulut-mulut mereka yang perlahan berubah. Kulit wajah mengelupas jadi sisik, kuku memanjang, mata memutih, dan tawa mereka berubah menjadi desis. Pak Darto baru menyadari satu hal mengerikan. Ini bukan kampung manusia. Ini kampung jin.
dan ia baru saja menyajikan bakso terakhir miliknya kepada para makhluk yang lapar akan rasa yang sudah lama mereka lupakan. Malam itu Pak Darto tidak bisa tidur. Ia duduk di sebuah pondok bambu kecil yang katanya disiapkan untuk tamu agung. Dinding-dinding pondok itu seperti bernafas, mengembang dan mengempis perlahan. Angin tak masuk, tapi bau kemenyan dan bunga kenanga memenuhi udara. Di luar, suara gamelan masih terdengar, namun iramanya berubah. Lambat, sendu, seperti nyanyian duka. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah-wajah jin yang menyantap baksonya kembali muncul. Senyum-senyum aneh, mata yang menyala dari dalam, dan desisan gembira yang bukan milik manusia. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah setiap bakso yang mereka makan ikut menguras tenaganya. Dan itu belum puncaknya. Di pagi yang tidak sepenuhnya terang, seorang anak kecil datang menghampirinya. Bocah itu tampak manusiawi, polos, dengan mata besar dan rambut ikal. Tapi matanya terlalu tua, tatapan yang seperti telah hidup ribuan tahun. "Pak Darto," ucapnya pelan. "Bapak harus pergi sebelum malam ketiga. Setelah itu Bapak tidak akan bisa kembali lagi." Pak Darto menelan ludah. "Kenapa? Ini tempat apa sebenarnya?" Si bocah menatap langit-langit pondok, lalu berbisik, "Ini tempat di mana rasa disimpan. Kami tak bisa merasakan seperti manusia. Tapi bakso Bapak, itu berbeda. Mereka tak akan membiarkan Bapak pergi." "Tapi aku bukan siapa-siapa," bisik Pak Darto. "Justru itu, karena hanya orang yang dianggap biasa yang bisa masuk ke sini tanpa batas," kata si bocah dengan nada sendu. "Mereka lapar, Pak. Dan mereka sudah mencicipi rasa yang terlalu nikmat untuk dilupakan. Sekarang mereka ingin lebih." Pak Darto mulai merasakan panas dari dalam tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya. Bukan penyakit, tapi semacam daya tarik yang tidak ia mengerti. Ia berjalan keluar pondok, berniat kabur diam-diam, tapi setiap jalan yang ia lalui berputar dan kembali ke tempat yang sama. Seorang wanita jin muncul di depan gerobaknya. Wajahnya kini berubah. Mata seperti arang terbakar, kulitnya menyala halus seperti bara, tapi senyumnya tetap ramah. "Kami ingin Bapak masak lagi malam ini. Kami ingin belajar. Bapak bisa ajarkan kami, bukan?" ucapnya. Pak Darto menatap tangannya. Ia sudah kehabisan bahan. Tak ada daging, tak ada kuah, hanya satu mangkuk kosong yang tersisa. Tapi mereka memandang mangkuk kosong itu seperti benda suci. "Kalau tak ada bakso," katanya pelan, "apa yang akan kalian makan?" Senyuman sang wanita jin melebar, begitu lebar hingga mencapai telinganya. Suaranya berubah berat seperti dua suara bersamaan. "Kalau tidak ada bakso, maka kami makan sumbernya." Pak Darto terhuyung mundur. Mereka tak ingin belajar membuat bakso. Mereka ingin menjadikan dirinya sebagai bahan. Langit kampung itu tak pernah benar-benar pagi atau malam. Cahaya yang menggantung di udara seperti warna luka memar, ungu, kelabu, dan merah tua bercampur samar. Pak Darto sudah kehilangan rasa waktu. Ia tidak tahu lagi sudah berapa lama terjebak di sana. Makhluk-makhluk itu yang dahulu menyerupai manusia semakin menunjukkan bentuk aslinya. Tubuh mereka membesar ketika senang, menyusut saat marah, dan suara mereka tak lagi menyembunyikan asalnya. Berat, berlapis, seperti gema dari dasar gua. Tapi satu hal yang tetap sama adalah ketertarikan mereka pada bakso. Mereka terus memaksa Pak Darto memasak. Tapi bahan-bahan yang mereka sediakan makin lama makin mengerikan. Daging berwarna abu, tulang panjang seperti milik burung raksasa, dan cairan kental berwarna ungu tua yang mereka sebut kaldu arwah. Pak Darto menolak. Ia hanya bisa duduk di depan tungkunya, tangan gemetar. "Aku tak bisa masak ini. Ini bukan makanan manusia," katanya gemetar. Sang pemimpin kampung, makhluk tua berjubah hitam yang disebut Ki Rawa, akhirnya muncul. Ia berjalan tanpa menyentuh tanah, dan setiap langkahnya membuat bumi berdesis. "Kau akan memasak," katanya dingin, "atau kami akan memotongmu bagian demi bagian, dan menjadikan dagingmu warisan rasa bagi generasi kami." Pak Darto akhirnya mengerti. Para jin ini sudah lama kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa seperti manusia. Dunia mereka adalah bayangan dari dunia kita, indah tapi hampa. Dan kini, rasa bakso buatannya telah membangkitkan kerinduan purba dalam diri mereka. Kerinduan akan kenikmatan manusiawi yang tak bisa mereka ciptakan sendiri.
Dalam keputusasaan, Pak Darto memikirkan satu hal, resep rahasia ayahnya. Resep terakhir yang belum pernah ia gunakan karena disyaratkan untuk satu kesempatan seumur hidup. Konon, resep itu akan membuat siapapun yang memakan baksonya terdiam. Bukan karena puas, tapi karena tersesat dalam rasa itu sendiri. Tak bisa kembali, tak bisa berhenti. Jiwa mereka akan terperangkap dalam kenikmatan yang abadi dan mengerikan. "Aku akan memasak," kata Pak Darto akhirnya, suaranya datar. Ki Rawa tersenyum. Para jin bersorak, tubuh mereka menari-nari melayang di udara seperti kabut. Gamelan berdentum lagi, kali ini cepat dan liar. Dengan tangan gemetar, Pak Darto menyalakan tungku. Ia tahu, malam ini adalah malam ketiga. Dan jika ia gagal, ia tak hanya akan kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan jiwanya. Pak Darto berdiri di depan tungku. Tangan tuanya gemetar, tapi tatapannya sudah bulat. Di hadapannya bahan-bahan dari dua dunia terhampar. Sedikit sisa dari dunia manusia, lada hitam, daun salam, dan bumbu rahasia dari ayahnya. Dan di sisi lain, bahan-bahan dari dunia jin, daging kelabu, kaldu arwah, dan sesuatu yang menyerupai darah tapi mengeluarkan aroma bunga dan kematian. Para jin mengelilinginya, bersorak, menari. Udara bergetar oleh irama gamelan dan bisikan-bisikan yang tak berasal dari mulut. Mereka haus rasa, haus sesuatu yang mereka tahu tak bisa mereka ciptakan sendiri. Pak Darto menutup matanya. Ia mengingat pesan ayahnya dulu. Resep terakhir ini bukan untuk sembarang hari. Bila kau memasaknya, pastikan itu hari ketika rasa harus jadi senjata, bukan sekadar kenikmatan. Dengan jari-jari yang mulai berani, ia memasukkan bahan satu persatu. Ia mencampurkan dunia manusia dan dunia jin ke dalam satu adukan. Asap mulai mengepul, tapi asap ini bukan biasa. Warnanya ungu, wangi dan busuk sekaligus. Jin-jin menjerit senang. Beberapa mulai melayang tinggi, seperti sedang mabuk sebelum rasa itu sendiri hadir. Satu persatu bakso terbentuk. Ia tahu ini bukan bakso biasa. Ini adalah bakso pemutus batas. Yang memakannya akan terseret ke dalam kenikmatan tanpa ujung, di mana jiwa mereka takkan pernah kembali, mengapung dalam rasa seperti mimpi buruk yang terlalu indah untuk ditolak. "Siapa yang mau mencoba duluan?" tanya Pak Darto. Suaranya rendah namun mantap. Ki Rawa maju dengan tatapan rakus. Ia mengambil satu mangkuk, menyeruput kuah, lalu menggigit bakso perlahan. Hening, jin-jin lain menahan napas. Ki Rawa menutup mata, senyumnya melebar, tubuhnya bergetar. Lalu ia tertawa. Tertawa panjang dan melengking, hingga tubuhnya mulai menguap menjadi asap. Ia bukan lenyap karena mati. Ia terjebak dalam rasa. Satu persatu jin lain menyerbu, mengambil mangkuk-mangkuk dan menyantap bakso itu. Jeritan bahagia bercampur raungan ketagihan. Beberapa langsung membatu dengan wajah bahagia. Yang lain meleleh jadi kabut, matanya terbalik, mulutnya berbisik-bisik seperti mantra patah. Pak Darto perlahan mundur. Di saat para jin tenggelam dalam rasa buatan tangannya, tanah di bawahnya berguncang. Pintu gerbang batu yang sebelumnya lenyap mulai terlihat kembali, retak-retak dan bercahaya. "Ini kesempatanku," bisiknya. Tapi sebelum ia bisa berlari, si anak kecil, makhluk yang dulu memperingatkannya, berdiri di depan pintu gerbang. Mata tuanya menatap dengan duka. "Pak Darto, kalau Bapak keluar sekarang, mereka akan tetap di sini. Tapi kalau Bapak mengorbankan satu hal, rasa Bapak, mereka semua akan lenyap. Bapak bisa kembali, tapi tak akan pernah bisa mencicipi apapun lagi." Pak Darto terdiam. Bakso. Rasa itu hidupnya. Tapi ia juga ingin pulang. Ia menatap panci terakhir. Ia menatap ke arah dunia. Dan ia mengambil keputusan. Pak Darto menatap anak kecil itu. Angin mulai berubah, dingin, penuh bisik-bisik yang menghilang. Di belakangnya, para jin masih terhuyung dalam kegilaan rasa. Tubuh mereka memudar satu persatu, larut dalam kenikmatan yang menyesatkan. Ia mengangguk pelan. "Sampaikan pada mereka, rasa itu bukan untuk dipenjara," bisiknya. Dengan tangan sendiri, Pak Darto mengambil segenggam ramuan terakhir dari saku kecilnya, bubuk putih abu, yang diwariskan ayahnya bersamaan dengan resep pamungkas. Ia menaburkannya ke dalam tungku, tepat sebelum kobaran api terakhir padam. Asap membumbung, harum dan pahit. Sebuah angin besar menyapu kampung itu. Jeritan bahagia berubah menjadi sunyi. Rumah-rumah bambu runtuh seperti lipatan kertas.
Tanah pecah dan melengkung, dan para jin menghilang satu persatu. Bukan karena terbunuh, tapi karena rasa yang menjadi nadi mereka kini telah sirna. Pak Darto berjalan menuju gerbang yang terbuka. Sebelum melangkah melewati batas, anak kecil itu menatapnya sekali lagi. "Bapak akan kembali, tapi Bapak akan kehilangan sesuatu." "Aku tahu," jawab Pak Darto lirih. Ia melangkah. Cahaya putih menyilaukan mata. Tubuhnya terasa ditarik dan diremas oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan tiba-tiba, ia berdiri lagi di jalan setapak yang dulu ia lewati. Gerobaknya ada, malam telah berganti pagi, dan hutan sunyi seperti sedia kala. Ia pulang ke rumah. Tetangganya menyambut dengan kaget dan syukur. Mereka bilang ia menghilang 2 hari. Tapi bagi Pak Darto rasanya seperti sebulan, atau lebih. Beberapa hari kemudian ia mencoba kembali berjualan. Ia membuat bakso seperti biasa. Memasak kaldu seperti yang selalu diajarkan ayahnya. Tapi saat ia mencicipinya, tak ada rasa. Bukan karena lidahnya rusak, tapi karena rasa itu telah ia tinggalkan di kampung jin. Ia tetap berdagang. Anak-anak masih menyukai baksonya. Tapi setiap mangkuk yang ia hidangkan kini hanya dilihat, tak pernah ia cicipi sendiri. Ia hanya bisa mengamati dari jauh saat orang lain tersenyum puas setelah suapan pertama. Dan itu cukup. Karena meski ia kehilangan rasa, ia telah menyelamatkan rasa itu dari dikekang oleh makhluk yang tak seharusnya memilikinya. Dan setiap malam saat ia sendiri, Pak Darto duduk di sudut rumah, menatap tungku yang padam dan berkata pelan, "Kadang, rasa bukan untuk dinikmati, tapi untuk dibebaskan." Terima kasih telah mengikuti kisah Pak Darto dan Kampung Jin ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share.